Dalam sebuah rumah tangga yang seharusnya penuh kasih sayang, keputusasaan dan ketidakpedulian membawa seorang ibu rumah tangga ke ambang tindakan di luar nalar, yaitu mengakhiri suaminya sendiri. Karena kebutuhan sunnah Rasul tidak terpenuhi, otong suaminya sampai dipotong. Kisah ini mengungkap tabir gelap di balik dinding-dinding rumah tangga, menyoroti pentingnya komunikasi yang sehat dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Seorang wanita cantik bernama Linda Henny, yang lebih dikenal sebagai Lina, berusia 40 tahun. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suaminya, Halidi, yang berusia 39 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah di Desa Jeruju, Kecamatan Kahayan, Kuala, Kalimantan Tengah. Tidak diketahui secara pasti kapan mereka menikah. Namun dari pernikahan mereka memiliki 3 anak yang masih kecil. Pada awalnya, hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja. Bahkan beberapa anggota keluarga Linda mengatakan bahwa Linda sangat menyayangi suaminya dan ketiga anaknya. Sehari-hari, Linda fokus sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan lain. Sementara Halidi adalah seorang pekerja lepas dengan penghasilan yang tidak tetap setiap bulannya. Beberapa tahun setelah pernikahan, sikap Halidi terhadap Linda mulai berubah. Hubungan yang awalnya hangat menjadi dingin. Mereka tidak lagi berkomunikasi seperti pasangan suami istri pada umumnya dan kehilangan tawa serta canda dalam hubungan mereka. Anak-anak mereka pun jarang diajak main oleh Halidi. Halidi juga seringkali pelit terhadap anak-anaknya, bahkan hanya untuk uang jajan. Sang suami seringkali marah-marah dan menurut Linda, Halidi menjadi sangat cuek dan kurang perhatian terhadap dirinya dan ketiga anak mereka. Yang lebih buruk lagi, Linda mengaku bahwa dia jarang mendapatkan perhatian romantis atau hubungan pengenceritan dari suaminya. Setiap Jumat, Linda selalu mengajak Halidi untuk melakukan sunnah Rasul. Namun Halidi selalu menolak dengan berbagai alasan. Selain jarang mendapatkan perhatian, Linda juga mengatakan bahwa dia jarang diberikan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Karena itu, Linda seringkali harus meminjam uang dari keluarga untuk membeli bahan pokok agar keluarganya bisa makan. Sebagai suami, seharusnya Halidi memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi Halidi terlihat sangat cuek dan tidak peduli. Perilaku aneh Halidi ini mulai muncul ketika dia mulai menjalankan ilmu keagamaan dari guru mengajinya di daerah Kalimantan. Semua masalah dalam rumah tangga Halidi tentu saja membuat hubungan mereka semakin renggang. Linda juga merasa kesal karena Halidi seringkali tidak pulang ke rumah. Terkadang dalam seminggu, Halidi hanya pulang sekali atau 2 kali saja. Tentu saja, sebagai seorang istri, Linda tidak betah ditinggalkan oleh suaminya. Sebagai seorang istri yang normal, Linda seringkali mencoba untuk menggoda Halidi agar mereka bisa memiliki hubungan pengeceritan dan hubungan mereka kembali hangat seperti dulu. Namun, semua usaha Linda tersebut tampaknya sia-sia. Karena Halidi terus-menerus cuek dan tidak memperhatikan istrinya, Linda merasa sangat sakit hati. Halidi bahkan tidak mau menatap mata istrinya, apalagi menyentuhnya. Linda yang penuh gairah dan hasrat merasa sangat frustasi dengan perlakuan Halidi. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Pada hari itu, saat Halidi sedang duduk santai di ruang tamu, Linda dengan sengaja mendekatinya untuk mengajaknya berinteraksi atau sekedar berbicara. Rumah mereka kosong karena ketiga anak mereka sedang dititipkan kepada tetangga. Linda sengaja melakukan hal ini dengan harapan bisa menghabiskan waktu berdua dengan suaminya. Namun, sayangnya Halidi tidak menggubris godaan dan rayuan-rayuan manja dari Linda. Padahal, Linda sudah mengenakan lingerie kesukaan Halidi yang dia beli khusus untuk meningkatkan hormon suaminya. Linda yang sudah muak dengan sikap Halidi, akhirnya meluapkan kekesalannya. Dia marah dan meninggalkan Halidi untuk pergi ke dapur. Diambillah sak jam, lalu singkat cerita Linda menghaisi suaminya dan bahkan otong Halidi dipotong oleh istrinya. Akhirnya, Halidi menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Linda, sang istri. Setelah itu, dia membuangnya bersamaan dengan sak jam yang digunakan untuk menghabisi sang suami. Setelah itu, Linda bergegas membersihkan semua bercak noda merah yang berceceran di dalam rumah menggunakan kain pel. Masih pada hari yang sama sekitar jam 2 siang, Linda bergegas ke rumah tetangganya. Dia berpura-pura dan berbohong bahwa dia tidak menemukan suaminya di dalam rumah. Dari situ, Linda mengajak beberapa tetangganya untuk membantunya mencari suaminya. Linda bersama beberapa tetangganya lalu berpencar untuk mencari Halidi. Namun, saat pencarian berada di bagian belakang rumah Linda,
dia pura-pura terkejut karena menemukan suaminya sudah tewas bersimbah noda merah. Drama penemuan jasad tersebut diiringi dengan suara teriakan histeris. Sambil terus menjalankan dramanya, Linda berpura-pura menangis dan berteriak sambil mengucapkan sumpah serapah, mengutuk siapapun yang telah melakukan penghancuran. Beberapa orang warga yang melihat langsung penemuan itu segera melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Aparat kepolisian segera mendatangi lokasi penemuan jasad Khalidi. Di sana, pihak berwajib meminta keterangan dari beberapa orang saksi. Linda menjelaskan kronologi awal tentang bagaimana dia menemukan jasad suaminya. Dalam interogasi awal tersebut, Linda mengaku bahwa sekitar jam pagi, dia pergi ke pasar untuk berbelanja. Setelah pulang ke rumah, dia sama sekali tidak menemukan keberadaan suaminya. Oleh karena itu, Linda sengaja pergi ke rumah tetangganya untuk mencari Khalidi. Setelah melakukan pencarian bersama beberapa warga lainnya, mereka menemukan suaminya sudah meninggal dengan kondisi yang sangat memilukan. Setelah mendapatkan penjelasan singkat dari Linda, aparat kepolisian segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, beberapa anggota polisi lainnya melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Jauh dari lokasi penemuan jasad Khalidi, aparat kepolisian menemukan sebuah pisau yang diduga merupakan senjata penghaisan yang digunakan oleh pelaku. Pisau tersebut kemudian dibawa untuk diolah sebagai bagian dari TKP. Penyidik menemukan banyak kejanggalan dari keterangan yang telah disampaikan oleh Linda kepada tim penyelidik. Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya diketahui bahwa pelaku pengaisan tersebut adalah Linda sendiri, istri dari korban. Hal ini berdasarkan barang bukti berupa pisau yang setelah diperiksa ternyata hanya ditemukan sidik jari Linda pada bagian gagang pisau. Selain itu, menurut keterangan dari saksi mata lainnya, mereka sempat melihat Linda sedang berduaan dengan suaminya di dalam rumah sebelum akhirnya suaminya ditemukan meninggal dunia. Dengan banyaknya bukti yang mengarah kepada Linda, akhirnya dia mengakui bahwa dia memang dalang di balik penghaisan yang menimpa suaminya. Status Linda pun berubah dari saksi menjadi tersangka. Dalam interogasinya dengan status tersangka, Linda mengatakan bahwa saat suaminya mengamalkan ilmu agama dari guru mengajinya, Khalidi menjadi suami yang sangat apatis dan mengabaikan keluarganya. Bahkan, Khalidi tidak lagi bekerja untuk menafkahi keluarganya. Semua itu membuat Linda kesal dan marah kepada suaminya, sehingga dia nekat menghabisi Khalidi karena benar-benar tersulut emosi. Selain itu, Linda juga mengaku bahwa pada siang itu, Khalidi sama sekali tidak melakukan perlawanan atas perbuatannya. Linda dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan berencana dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sidang perdana untuk kasus ini digelar pada tanggal 7 Oktober tahun 2020 di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Majelis Hakim pengadilan tersebut menetapkan hukuman penjara selama 12 tahun 6 bulan bagi Linda karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap suaminya sendiri. Pesan yang dapat diambil adalah kisah seorang ibu rumah tangga, Linda, mengingatkan pentingnya komunikasi dan tanggung jawab dalam pernikahan. Kesal dengan ketidakpedulian suami, Linda nekat penghabisan. Ini menegaskan bahwa kesalahpahaman dan keputusasaan finansial bisa berujung fatal. Untuk menghindari konflik serupa, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi terbuka dan mempertimbangkan solusi seperti perceraian yang damai, demi kebaikan semua pihak, terutama anak-anak. Bagaimana menurut kalian? Setujukan dengan apa yang dilakukan istri? Silakan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.